Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Soal wallet draining stories atau cerita-cerita di mana orang itu mengalami kerugian karena walletnya dihack atau di-drain. Nah, jadi kalau mungkin Anda sudah pernah membaca di media mainstream bagaimana jutaan atau miliaran aset kripto itu hilang atau dicuri orang karena scam dan pencurian dengan berbagai motif, dengan berbagai cara. Nah, jadi salah satu komponen yang utama yang biasanya diserang itu adalah wallet, gitu ya. Karena wallet itu apa? Wallet itu satu komponen yang ringkih atau yang rentan. Jadi salah satu yang paling lemah. Kenapa paling lemah? Karena dia terkait dengan manusia atau user. Jadi tergantung dari user bagaimana si user ini apakah aware terhadap resiko-resiko keamanan atau mungkin ada permasalahan atau mereka tidak aware terhadap resiko keamanan. Jadi yang ditargetkan ada namanya drainer gitu ya. Kita sebut namanya drainer, itu mereka-mereka yang mencoba mencuri aset dari wallet, drainer namanya. Yang mereka targetkan adalah human behavior atau perilaku manusianya. Tidak hanya soal walletnya. Artinya, walletnya sendiri bisa jadi memang aman, tetapi ketika wallet tersebut itu berinteraksi dengan manusia, misalnya human greed atau serakah, atau mereka tidak kurang aware, atau mereka ceroboh, nah itu wallet jadi bocor. Artinya kita harus mengedukasi diri sendiri bahwa ada potensi keamanan atau celah keamanan dari sisi manusianya sampai nanti orang lain bisa mengakses wallet kita. Nah, apa itu wallet drainer? Aslinya adalah script atau tool atau perangkat yang dipakai untuk mencuri aset dari wallet. Nah, itu bentuknya macam-macam, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kadang-kadang di metode untuk mencuri dari wallet itu menggunakan social engineering. Gitu ya. Misalnya dengan menggunakan impersonation. Mereka mengaku sebagai opa-opa Korea, misalnya minta ditransfer dan lain sebagainya. Itu social engineering. Atau mereka minta password atau minta private key misalnya. Atau phishing, misalnya ketika kita dikirimi email yang mengaku dari satu project yang mau rilis atau mungkin kita mendapatkan satu hadiah gitu ya, berupa aset sekian Bitcoin itu ya. Kemudian di wallet drainer tadi umumnya adalah mengeksekusi transaksi yang tidak diotorisasi, aslinya transaksi yang merugikan si pengguna tadi. Kemudian biasanya dia bekerja secara diam-diam, tidak ada alarm, tiba-tiba langsung di-drain asetnya. Beberapa skenario misalnya airdrop palsu gitu ya, misalnya digabungkan dengan phishing, kita mendapatkan email ada airdrop baru, kemudian ditunjukkan alamat smart contract-nya, kita klik, oh masuk ke Etherscan, kemudian kita bisa klaim, padahal ketika kita klaim itu aset wallet kita di drain. Impersonation itu scam, misalnya ada satu tokoh atau satu karakter atau satu account di Telegram atau si X atau Twitter ya, misalnya mempromosikan satu produk tertentu padahal scam. Ketika dibeli ternyata tidak ada perkembangan project. Kemudian free minting NFT ya. Kemudian memaksa atau mengencourage orang untuk approve ya, untuk minting, padahal ketika dia approve itu asetnya ada yang hilang. Kemudian website yang dihack, misalnya
situsnya asli sebenarnya, tapi disusupi scripting yang malicious. Nah, caranya gimana? Biasanya signing malicious transaction gitu ya. Jadi biasanya yang ada pop up untuk signing ya tuh. Ketika kita asal klik saja, nah itu bisa wallet atau aset kita yang dalam wallet itu bisa di drain. Kemudian ketika kita melakukan approval, token approval itu bisa di abuse. Artinya ya si token tadi milik kita sebenarnya itu jumlah diambil lebih banyak dari yang kita setujui, atau yang tadinya ya kita pikir cuman di transfer misalnya sebesar 100, ternyata yang diambil sebesar 1000 misalnya. Itu abuse token approval, karena misalnya kita token approvalnya approve maksimum dari UIN 256 misalnya, yang harusnya cuma approve 100 token, tapi yang kita approve adalah unlimited amount. Kemudian menggunakan teknik stealth, yaitu nama kontrak. Jadi kan kadang-kadang orang bisa membuat satu smart contract tapi mengaku sebagai smart contract yang asli. Contohnya gampang, ketika seorang mendeploy ERC20 misalnya, mengaku-ngaku sebagai misalnya token Uni misalnya untuk miliknya Uniswap, padahal bukan token Uni. Jadi mereka mengaku token asli padahal tokennya palsu. Kemudian ketika dibeli gitu ya, atau berinteraksi dengan token tersebut, ternyata tokennya adalah token yang jahat, ada beberapa kode yang mencuri aset. Nah, ketika ini orang itu sudah misalnya mengklik transaksi atau signing transaksi, itu asetnya langsung hilang dalam waktu beberapa detik saja gitu ya. Ini bisa terjadi karena di sisi lain, sisi hackernya itu menggunakan satu aplikasi yang otomatis. Karena mereka targetnya banyak sekali, tidak satu persatu, tapi mereka akan melakukan ini secara otomasi. Nah, cerita-cerita yang sebenarnya terjadi ya di real life, cerita horor. Ada namanya monkey drainer. Jadi phishing dapat 16 juta dolar. Kemudian pink drainer itu mentargetkan influencer dan fans. Kemudian ada ETH drainer yang dia spoofing adalah INS domain, Ethereum Naming Service, yang belakangnya dot. Kemudian bahkan korban-korbannya tidak hanya pengguna biasa tapi juga pro. Mereka yang profesional, yang mungkin dalam tanda petik expert, ternyata jadi korban juga. Nah, jadi kita mau tahu red flag apa yang bisa kita lihat, kita bisa pakai supaya kita bisa menghindari project-project atau aplikasi-aplikasi yang merugikan. Misalnya kita dapat email urgency, act now or miss out. Atau misalnya ada orang yang tweet ada airdrop now gitu ya, atau minting now gitu ya. Kemudian free giveaway. Nah, tapi kan siapa sih yang sekarang mau kasih Bitcoin gratis, misalnya sebanyak 1 Bitcoin, padahal harga 1 Bitcoin sudah lebih dari 1,5 miliar. Kemudian ada URL yang lookalike. Nah, sekarang ini membedakan antara URL asli dan palsu agak sulit. Jadi harus sangat berhati-hati. Jadi ketika perbedaannya cuma satu huruf, bisa jadi kita mengakses situs yang palsu atau situs yang berbeda. Kemudian ada signature request yang kita tidak harapkan. Kok tiba-tiba ada signature request? Kalau kita klik, kadang-kadang bisa hilang asetnya. Kemudian apa yang terjadi kalau ada token approval gitu ya. Token approval itu merupakan satu mekanisme di mana kita membolehkan smart contract tertentu untuk memindahkan aset atas nama kita. Nah, jadi biasanya ini dipakai untuk kontrak-kontrak yang kita percayai saja. Tetapi ketika ada smart contract yang sebenarnya jahat, tapi kita approve, nah itu asetnya bisa ditarik oleh si kontrak tadi, tanpa lagi minta persetujuan kita karena tadi sudah di-approve. Kalau kita approve secara unlimited, artinya resikonya unlimited juga. Ya, sebanyak token yang kita punya itu akan diambil oleh mereka. Nah, jadi ketika satu user itu sudah misalnya berinteraksi dengan banyak aplikasi, mereka approve tanpa ingat di revoke. Itu ya, kalau misalnya approvalnya dieksploitasi, ya mungkin kadang mereka tidak merasa. Jadi caranya ya cek dan revoke menggunakan ini, revoke cache contohnya.
Kemudian ada permasalahan soal mobile wallet. Kadang-kadang layarnya terlalu kecil kan. Mobile handphone itu kan layarnya tidak besar, kecil. Kadang-kadang sulit membaca, kadang-kadang sulit memverifikasi apakah ini aplikasi yang betul atau tidak. Kemudian kadang-kadang sekarang kebanyakan ya di handphone-handphone yang baru, yang modern itu menggunakan biometrik. Tidak lagi menggunakan username, password, PIN, itu tidak lagi. Biasanya menggunakan entah itu apa namanya fingerprint atau mungkin dengan wajah gitu ya. Kalau dengan wajah kadang-kadang kita nggak tahu ini lagi ngapain, tiba-tiba langsung selesai itu kan prosesnya. Kita tidak perlu berinteraksi dengan si handphone, itu harus hati-hati. Wallet Connect phishing, nah, Wallet Connect itu dia menghubungkan antara website dengan mobile device, itu ya, harus hati-hati. Kemudian harus selalu mengecek data-data transaksi yang dulu-dulu, siapa tahu ada satu menyusup transaksi yang mencurigakan. Nah, social engineering itu apa? Yang tadi, social engineering itu merupakan satu usaha untuk mengeksploitasi entah itu emosi manusia, entah itu urgency. Ya, kalau kita terburu-buru atau diburu-buru itu kadang-kadang kita tidak berpikir panjang. Jadi ketika orang suruh claim now atau expire, itu orang cenderung claim now. Misalnya karena kalau claim now kita akan dapat sekian Bitcoin gratis. Kemudian trust abuse. Kemudian maksudnya ada account-account yang palsu yang terlalu banyak di website. Kemudian logo-logo yang mirip, nama-nama yang mirip, nah itu jadi kita bingung ini sebenarnya asli yang mana. Kemudian emotional play. Emotional play ini kayak itu love scamming, kemudian orang yang minta tolong, kemudian ada cerita-cerita sedih gitu ya. Itu emotional play. Jadi kalau kita sudah terbawa emosi, kadang-kadang kita tidak berpikir jernih. Kemudian FOMO tactic. Jadi misalnya ada token baru yang kita tidak tahu apakah token asli atau palsu. Kemudian mereka mau menjual dengan harga murah sampai periode tertentu gitu ya. Kemudian harga akan naik. Hari Senin harga naik. Jadi kadang-kadang kita tertarik langsung beli. Padahal kan kita tidak tahu apakah ini token smart contract-nya ini bagus atau mungkin ada kode yang jahat. Nah, jadi ada teknik untuk membuat wallet kita jadi hygiene ya. Pertama pakai burner wallet. Kalau misalnya tidak yakin ada di apps atau di apps baru, kita pakai wallet baru, kemudian diisi dengan token yang atau aset yang sedikit saja. Kemudian memisahkan antara hot wallet dan cold wallet atau wallet yang menyimpan aset banyak itu disimpan di cold wallet. Sementara untuk yang hot wallet itu ya tadi isinya sedikit saja untuk misalnya transaksi harian atau transaksi yang kecil-kecil. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan approval, itu kita harus revoke secara rutin. Kemudian jangan pakai wallet yang kita tidak familiar atau device yang misalnya dipakai bareng-bareng, misalnya di perpustakaan atau di tempat lain. Ada beberapa tool yang bisa dipakai untuk meningkatkan keamanan kita. Ada Wallet Guard, Pocket Universe, ada Fishford, ada Getcache, ada Ledger, MetaMask Vault Alerts. Jadi untuk yang produk-produk yang terpercaya biasanya memang punya banyak alert, banyak perangkat untuk memproteksi usernya, dan itu harus kita pakai gitu ya. Kemudian edukasi menggunakan real story, tidak abstrak. Jadi kalau misalnya kita abstrak, walletnya bisa dicuri loh, nah itu gimana? Contohnya apa? Gitu kan orang bingung. Kemudian kita beri contoh soal scamming, love scam, orang yang misalnya mencoba untuk tadi emosional, buat orang emosional. Kemudian baca dulu, jadi kita harus ajari orang supaya baca dulu, pastikan dulu itu asli sebelum di-sign. Kemudian ada habit yang kita bisa bangun, misalnya cek, revoke, dan review transaksi. Apakah itu transaksi asli atau bukan. Summary, nah tadi sudah kita bahas soal drainer yang umumnya dilakukan dengan melakukan deception gitu ya. Kemudian wallet safety, tadi beberapa langkah yang kita bisa pakai supaya wallet kita lebih aman. Kemudian beberapa tool tadi, misalnya wallet yang kita pisah, kemudian kita alert dengan peringatan-peringatan yang diberikan. Kemudian kita bisa juga mengedukasi orang lain. Jadi jadilah community defense.
Sampai di sini video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.